Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait pertama dan kedua. Berhimpun semua. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 6 bait pertama dan kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Akan mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk saat hening sejenak. Kita meneliti kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah melaksanakan hukum kasih ini dalam hidup sehari-hari? Mari masuk saat hening. Marilah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait pertama sampai yang ketiga di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap umatnya yang mau bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, inilah berita anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Marilah firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 387 bait pertama sampai yang ketiga. Ku heran Allah mau memberi.
percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bersama-sama berdoa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh merasakan hidup pemberian Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahkan di sepanjang hari, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan pemerintah dan segenap warga negara Indonesia yang terus berjuang untuk mengatasi wabah COVID-19. Kami berharap akan pertolongan Tuhan. Kiranya boleh kami wujud nyatakan bersama, saling bahu-membahu, saling bergotong royong untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemerintah dan segenap warga negara Republik Indonesia ini. Kami berharap akan pertolongan Tuhan. Engkau memulihkan keberadaan bangsa dan negara kami ini. Demikian juga ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Terlebih saudara-saudara kami yang saat ini terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat kesembuhan untuk mereka semua. Tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami seiman yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Bapak Tukiman, Bapak Rohani, Ibu Bibit, Ibu Nurrohim, Ibu Munarti Subanti, Bapak Ibu Sulistyo, Bapak Sumpeno, Bapak Aldi Kirana, yang masih terus di dalam pemulihan. Kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa kasih-Mu, dan kami berharap akan pertolongan Tuhan. Kami mohon berkat pemulihan kesembuhan untuk mereka. Oleh karena kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan juga para Adi Yuswo ke dalam kuasa kasih-Mu, Ibu Sucito, Ibu Sujina, Ibu Poniem, Bapak Ibu Tugiman, demikian juga Ibu Aminah Mijo, Ibu Suwarti, Bapak Namrud, Ibu Munarti Subanti. Kami serahkan mereka semua di dalam kasih-Mu. Di masa tuanya, Engkau terus memberkati, Engkau terus menggendong, bahkan Engkau memberkati di dalam kehidupannya boleh menjadi berkat bagi anak cucu mereka.
Kami serahkan juga Gereja Kristen Jawa Immanuel Ungaran di dalam tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil tentang kehidupan dan pemeliharaan iman. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan terus menolongnya. Kami serahkan Tuhan di dalam ikatan kasih damai sejahtera-Mu. Kami boleh bersama-sama, kami boleh berjuang bersama, kami boleh memiliki semangat bersama untuk memberitakan kabar kehidupan ini, sehingga banyak orang boleh mengalami karya kehidupan Kristus Yesus yang bangkit melalui setiap kehidupan gereja Tuhan, melalui setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian juga kami boleh bersama-sama menjaga, memelihara iman kami. Kami boleh saling mengingatkan, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling menguatkan. Terlebih di dalam persekutuan kami bersama, kami boleh saling mendorong, kami boleh saling mengikat satu dengan yang lain di dalam ikatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan semua di dalam cinta kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam kuasa kasih-Mu. Kami serahkan studinya, kami serahkan kuliahnya, bahkan anak-anak kami yang belum sekolah. Tuhan terus memberkati sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemuda gereja di dalam pergaulannya, Engkau berkati dengan berkat takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga pemuda dan jemaat gereja yang saat ini bekerja. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka semua. Kami serahkan Tuhan ungkapan doa syukur dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Amin. Semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Adapun dasar kita dalam mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 6-8. Keagungan dan semar ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 450 bait pertama dan ketiga, hidup kita yang benar.
Tuhan, mari persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas setiap karya kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam pangkuan kuasa-Mu. Terimalah persembahan ini, kuduskanlah. Kami serahkan Tuhan persembahan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh menerangi hati kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi hikmat di dalam perjalanan kehidupan kami. Buka hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yang demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, yang supaya kamu oleh imanmu
memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dalam ibadah minggu ini adalah kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia, pastilah pernah merasakan kesedihan dan ketakutan. Dan itu sudah umum dan biasa dihadapi oleh manusia. Yang jadi persoalannya adalah bagaimana ketika kesedihan dan ketakutan itu menguasai seluruh hidup kita. Umumnya orang akan menutup diri dan bersembunyi, atau mungkin mengasingkan diri, atau menyendiri di dalam kehidupannya. Mungkin dia berpikir dengan menyendiri, dengan bersembunyi, mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan kedamaian. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malah sebaliknya. Kesedihan dan ketakutan yang semakin menjadi. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesedihan dan ketakutan apapun bukan hanya membuat kita menutup diri terhadap sekitar kita, sekeliling kita, tetapi juga terhadap uluran tangan Tuhan Allah, uluran kasih Allah. Nah, ketika hal ini terjadi, maka dia merasa dirinya tidak berdaya. Dia merasa tidak punya kekuatan apapun di dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak punya harapan di dalam kehidupan mereka. Kita juga dapat melihat pada diri murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang pada saat itu mengalami kesedihan, yang saat itu sedang mengalami ketakutan yang luar biasa setelah peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mereka menutup diri, mereka bersembunyi, mereka mengambil waktu untuk bersama-sama menyendiri, jauh dari lingkungan mereka, jauh dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kalimat di dalam bacaan kita, di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Ini menggambarkan bagaimana situasi yang mereka hadapi, situasi yang menegangkan, situasi yang menakutkan mereka. Terlebih ketika mereka harus diperadabkan orang-orang Yahudi. Keceriaan, semangat, kebahagiaan yang selama ini berjalan, yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, menjadi hilang di dalam kehidupan mereka, sirna bersama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini sekaligus menunjukkan bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus belum berdampak pada kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang bangkit tidak berdiam ketika melihat kondisi seperti ini, melihat kondisi para murid. Di dalam bacaan kita saat ini ingin menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjumpai mereka, menjumpai para murid di tengah kesedihan, di tengah ketakutan mereka. Damai sejahtera
Itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ini ingin menunjukkan bahwa kehadiran Kristus untuk menjumpai para murid di dalam rangka ingin memberikan damai sejahtera kepada mereka. Itu diucapkan 3 kali. Pertama, ketika Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid Tuhan Yesus tanpa Thomas. Yang kedua, dalam rangka pengutusan dan menghembusi Roh Kudus. Dan yang ketiga, ketika Thomas bersama murid yang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan bahwa ia hidup, tetapi juga membawa damai sejahtera kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang hidup membawa hidup kepada para murid yang mati, yang merupakan lambang hidup di dalam kesedihan, lambang hidup di dalam ketakutan, lambang hidup di dalam kehidupan mereka yang tanpa harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah membawa pemulihan relasi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ini ditunjukkan dengan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mau datang, yang mau menjumpai mereka. Dulunya mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena peristiwa kematian Tuhan Yesus, mereka menjadi takut. Mereka dengan bersama-sama yang dulu berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi sekarang terpisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berinisiatif memulihkan dari ketersendirian mereka kepada relasi dengan Tuhan dan lingkungannya. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, pemulihan percaya. Thomas dipulihkan percayaannya. Dulu dia adalah orang yang skeptis. Dulu dia adalah orang-orang yang lebih mementingkan logika. Karena diliputi ketegangan dan pergumulan karena peristiwa salib, dia menjadi tidak percaya ketika mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Namun akhirnya dia menjadi orang yang percaya penuh. Thomas berani menyatakan pengakuan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di tengah kehidupan masyarakat Romawi, di mana pada saat itu kaisar dianggap sebagai Tuhan, dan mereka yang ada di lingkungan mereka harus menyebut kaisar itu Tuhan. Tetapi ada sebuah keberanian yang dimiliki oleh Thomas, yaitu dia menyebut Yesus dengan Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya kepada Thomas, tetapi kehidupan iman para murid yang lainnya juga ikut dibangun. Kehidupan para murid yang lain juga diteguhkan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membawa kekuatan dan sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kekuatan yang baru, bahkan sukacita di dalam kehidupan mereka ketika mereka harus menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi, menghadapi ancaman, menghadapi ketakutan yang menghantui di dalam kehidupan mereka.
Jadi saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan tersendiri di dalam kehidupan mereka dan menjadikan hati mereka bergembira, bersukacita. Mereka boleh mengalami kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari melalui damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua saat ini, Yesus yang bangkit membawa pemulihan di dalam hidup kita, membawa pemulihan di dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan, membawa pemulihan kehidupan keluarga kita, membawa pemulihan di dalam kehidupan kebersamaan kita. Tentunya menjadikan kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, menjadikan kehidupan relasi kita semakin hari semakin baik dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu juga mari kita bersama-sama untuk menghidupi Yesus yang bangkit di dalam kehidupan kita, di dalam setiap relasi, di dalam setiap hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan untuk terus bertumbuh dan dikuatkan di dalam iman, dan tentunya serta terus senantiasa menyatakan kegembiraan, sukacita di dalam kehidupan kita. Walaupun toh ada ancaman, walaupun toh di dalam kehidupan kita diperhadapkan berbagai macam pergumulan, diperhadapkan berbagai macam pencobaan, kita terus nyatakan akan iman kita. Kita mau terus tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena semua itu dipakai untuk membuktikan kemurnian iman kita. Mari kita tetap berbahagia karena kita adalah ahli waris yang menerima keselamatan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama boleh bangkit, kita boleh mewujudkan hidup kita, hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam pemulihan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita juga dipulihkan akan iman percaya kita dan diteguhkan dan dikuatkan. Dan mari kita terus bersukacita, bergembira, menghidupi kebangkitan Yesus Kristus di dalam sukacita bersama, di dalam keluarga, gereja, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami saat ini bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kebangkitan-Mu membawa damai sejahtera di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu itu menjadikan kehidupan kami dipulihkan, pemulihan relasi kami dengan Tuhan dan sesama.
menjadikan kehidupan iman kami diteguhkan, dikuatkan di dalam kehidupan kami, menjadikan kehidupan kami boleh terus senantiasa merasakan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh melalui karya kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kami akan hidup yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu saat ini kami hanya ingin berserah kepadamu. Dan biarlah Engkau mampukan di dalam kehidupan kami untuk menghidupi Yesus yang bangkit di dalam kehidupan kami, di dalam hidup kami, di dalam keluarga, gereja dan juga masyarakat. Jika saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pengutusan bagi kita semua dari Kidung Jemaat 426 bait pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tangan di dada, marilah kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu memberitakan Injil kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menutup ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 426 bait ketiga dan keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Tanganlah dari remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Tanganlah dari remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang.